Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Romansyah dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan program Python dari project 1 sampai 6 ke Visual Studio Code dan penerapan apa saja yang ada. Sekarang kita akan langsung saja membuka Visual Studio kita dari 1 sampai 6. Nah, saya langsung saja buka lalu kita dan kita kopikan saja ke sana. Nah, untuk project 1 yaitu program cooking pasta. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan library time ya, atau waktu untuk fungsinya untuk memberikan jeda atau time sleep ya, jeda selama sekian detik. Nah, langsung saja kita copy. Ini program project 1 saya hanya menerapkannya pada teks gitu. Dari Rapid ke Visual Studio Code. Nah, untuk kita save dulu. Di sini kita save cooking pasta. Jadi nanti muncul terminal what's your name. Ini adalah input untuk kita memasukkan nama kita. Jika kita tuliskan nama kita Hafiz, nah maka akan menyampaikan sebuah list, bukan list sih, menyampaikan sebuah print resep untuk membuat pasta seperti itu, atau tutorial cara membuat pasta, memasak pasta. Di sini kita bisa lihat ada name itu sebagai fungsi input dan komennya. Setelah kita input, maka program akan mengirim hal dengan input nama kita dan here is how to cook pasta, atau bagaimana cara masak pasta. Lalu akan jeda selama 3 detik dan dilanjutkan print beberapa resep-resep, beberapa tutorial cara membuat cooking pasta. Di sini ada boil some water atau panaskan airnya, lalu tunggu selama 5 menit atau wait for 5 minutes, lalu dilanjutkan dengan add salt atau tambahkan garam, lalu juga add the pasta, tambahkan pasta, lalu cook for 10 minutes atau masak selama 10 menit, lalu remove the water atau hilangkan atau buang airnya, dan setelah memasak. Ini mungkin masih cukup simpel karena ini merupakan program sederhana. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke penerapannya, ke penerapan program Python project yang di sini
kita bisa lihat di sini, itu program untuk ask the user for sleeping hours and relaxing hours. Di sini programnya sudah ada komennya, jadi kita bisa tahu ini dia itu fungsinya untuk apa. Nah, di sini tulis ask the user for sleeping hours. Lalu jadi di sini itu program sini itu untuk menanyakan jam tidur, jam bersantai ya. Inputan sleeping jam tidur, inputan jam kerja, dan inputan weekend waktu santai pada hari biasa dan hari libur. Nah, bawah ini compute available hour. Ini merupakan program dari pemrosesnya ya, atau penghitungan waktunya. Jadi nanti ada beberapa rumus, yaitu weekday available hours dan 24. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut akan sampai program Visual Studio Code-nya. Langsung saja kita copy ini dan kita buat file baru lagi. Ini kita close ini dulu, kita tambahkan, lalu kita copy. Oke, nah sudah di Visual Studio Code-nya. Nggak jauh beda kan dengan jika kita menggunakan Replit itu, kita secara online, dan Visual Studio Code ini bisa kita gunakan secara offline karena kita sudah menginstalnya di laptop atau komputer kita. Dan juga bedanya kalau di Replit itu dia terdapat limit kuota untuk 10 apps atau 10 program yang kita buat. Sedangkan jika kita menggunakan Visual Studio Code, kita bisa membuat program kita menggunakan bahasa apapun sesuai kita. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi, yaitu mengenai program ini. Nah, di sini untuk ada 3 inputan jam tidur, jam kerja, dan jam bersantai. Dan lalu di yang kedua yaitu fungsinya untuk menghitung jam tidur, jam kerja, dan jam bersantai. Nah, untuk yang komen yang ketiga ini berfungsi untuk output ya, yaitu print semua hasil yang telah dihitung pada komen kedua ini. Mungkin langsung saja akan tampil bagaimana programnya. Ini saya save dulu. Sini saya save ke bahasa pemrograman Python ya. Langsung saja saya terminal. Tulis benar. Nah, ini how many hours do you sleep every day? Berapa banyak jam yang jam tidurmu setiap hari? Nah, kalau saya
mungkin jam tidur saya cukup bervariasi, bisa sampai 5 jam atau bahkan 2 jam pernah, atau bahkan tidak tidur pernah. Tapi untuk setiap hari mungkin rata-rata tidur saya ada di 5 jam. Nah, yang kedua ini, berapa banyak jam yang kamu gunakan untuk bekerja per hari? Nah, untuk saya sendiri, jam untuk bekerja itu ada dari jam 7 sampai jam 4, 7, 8, 7 sampai 4. Lalu ada di jam 8 sampai jam 11. Berarti ada 3, 7 sampai 4 itu 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 jam. Lalu 7 jam. Ada sekitar 10 jam lah ya untuk saya bekerja. Dan untuk bersantai ya, per minggunya, jika saya mungkin sehari itu bersantai itu bisa sampai 2 sampai 3 jam. Saya ambil 3 untuk seminggu itu 7, berarti 21 jam. Oh, ini weekday ya, itu saya salah, harusnya itu sampai 5 hari ya. Mungkin ini saya tulis 0 saja ya kan. Nah, itu sebenarnya fungsi dari program untuk menghitung jam belajar. Nah, karena ya saya akan coba lagi deh. Kita tunggu. Saya tidur 5 jam per hari, kerja mungkin 7 jam saja biar cukup. Lalu relaksasinya mungkin 1 jam untuk per 5 per weeknya. Kalau hari liburan mungkin 4 dari 6 jam. Nah, di sini you have 4 hours to study every working day and you have 10 hours to study every weekday. Nah, jadi saya punya 10 jam untuk belajar di hari libur dan 4 jam belajar di hari biasa. Jadi seperti itu. Dan total you have 40 hours to study each week. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk program project kedua. Kita sudah berapa menit? Masih untuk selanjutnya saya akan menyampaikan program yang ketiga ya, yaitu di sini input, yaitu where do you want to drive. Ini sepertinya jika kita melihat pada yang konsep jadi ada ini if ya kan if. Mungkin langsung saja kita akan sampaikan penjelasannya pada kita ke tadi, kita sama seperti
dan kita oke. Ini adalah ketiga yaitu untuk umur minimum untuk mengemudi di beberapa negara. Di sini jika kita baca dari yang pertama yaitu input negara. Tiga negara yang tersedia yaitu South Africa, Meksiko, dan Prancis. Dan inputan yang kedua yaitu umur pengguna. Di sini nomor di sini. Dan di bawahnya ini ada beberapa jika dan else. Mungkin coba programnya. Kita save dulu. Kita tulis umur mengemudi. Coba lagi, coba yang error tadi. Pertanyaan, where do you want to drive? Di sini karena saya ingin ke kapan Prancis ya, saya ketik France. How old are you? Saya umur 19 tahun. Nah, di sini terdapat sebuah kita menulis India maupun Prancis dengan tidak kapital, dia menyebut ini adalah dua kita harus menyesuaikan nulis yang sama di setiap negaranya. Dan nah di sini langsung bisa you can drive. Dan tulis di awalnya itu tidak kapital, maka dia tidak menganggap itu sama. Bisa lihat di sini logika yang ini, if country dan sama seperti ini itu fungsi persamaan ya, sama maksudnya. Jadi jika inputan kita sama dengan nanti logikanya akan melanjutkan ke bawah. Biasanya akan menyampaikan flowchartnya agar mudah dipahami, namun keterbatasan waktu akan dan mungkin lain kali saya akan menggunakan flowchart untuk menjelaskan lebih pahami. Jadi mungkin jika yaitu program untuk di negara untuk mengemudi ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin sudah kita break sejenak. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke program yang keempat, yaitu coba kita lihat ini.
Kita baca ya. Important ingredient list. Nah, ini adalah array atau list. Kita juga bisa lihat di PP. Nah, pertemuan 5 yaitu yang keempat tadi, yaitu list dan array. Ini untuk nama project ini yaitu quest ingredients and solution. Ini accept dan nantinya akan diberikan solusi apakah saya akan mengcopy yang keempat ini. Video code sama seperti tadi, kita akan tambahkan di sini new text dan kita tinggal paste. Jadi seperti ini satu fungsinya. Pemrograman yang pertama, kita untuk memberikan jeda waktu atau ya, untuk menambahkan waktu. Lalu yang kedua, kita bisa lihat ini adalah array ya. Nah, array di sini data x, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Lalu juga dari keempatnya adalah skor pertama kita, skor awal kita yaitu 0. Nah, di sini terdapat print 3 ingredient from the cookies recipe. Di sini adalah program untuk mengambilkan teks, pertanyaan ke pada kita akan coba kita ini kita tulis quest yang jalan, kita tunggu sebentar. Baik, ini cara atau menebak resep yang digunakan. Mungkin untuk simulasi saya akan menjawab secara acak. Jika kita untuk ini pertama, saya tambahkan milk, apakah benar? Nah, wrong. Untuk yang kedua, coba kita akan mungkin benar. Nah, benar. Yang ketiga apa ya? Mungkin yang ketiga adalah buah. Wrong. One point. The ingredient list was eggs, flour, sugar, and salt. Jadi tidak solusi jawaban kita salah atau benar. Jika benar maka kita akan mendapatkan poin, jika salah maka nanti di akhir akan menampilkan list resep yang benar. Jadi mungkin cukup seperti itu untuk program yang ke kita akan lanjutkan ke program yang ke 5.
Dan di sini kita akan close. Coba kita lihat yang kelima. Untuk kelima apa ya? Coba kita lihat ke untuk materi kelima atau project yang kelima, yaitu loop dan for while. Bisa lihat di sini masih besar. Oh, ini masih dikasih 4. Ini yaitu perulangan atau loop for atau for while. Jadi di sini untuk projectnya kita membuat program yaitu food delivery service dan data validation. Nah, apa sih itu? Di program ini nanti kita akan diberikan menu pizza, yaitu pizza margherita, calzone, 4 cheese, dan pepperoni atau napoli. Ini juga fungsi list yang tadi sini atau array. Lalu juga ada while, for while. Oke, mungkin langsung saja kita akan copy semua. Tidak lupa kita tambahkan di sini. Kita copy. Menjelaskan sedikit mengenai program kita di sini. Terdapat file isinya untuk yang ini itu data pizza, dan di sini itu fungsinya untuk menambahkan mangsa total saat nol. Lalu menyapa, halo, here is the menu today. Lalu di sini juga menggunakan pizza in enumerate pizza string i. Nah, di sini adalah fungsi seringnya menunya, dan di sini pizza yang di order dan harga yang tersedia. Oke, mungkin langsung saja kita coba programnya. Ini kita search dulu, yaitu menu pizza. Nah, ini beberapa pizza pepperoni, napoli, dan do you want to add a pizza? Saya akan tulis yes. Do you want pizza? Di sini jika kita ingin menuliskan pizza yang kita mau, kita tinggal menulis ada ya.
Di sini juga ada tulis nomor ke Napoli, nomor 4 itu Napoli, dan seterusnya. Saya akan nomor 4 Napoli. Di sini kita programnya akan kita tulis yes, maka kita seperti disuruh mengisikan nomor menu pizza yang kita mau. Nah, nomor 2 ini saya akan tulis nomor 2 yaitu for pizza, dan di inventory ini saya akan tulis no. Dan di sini juga tertulis you have ordered Napoli, you have to pay 20. Di sini juga programnya akan menawarkan saya akan menuliskan 2 now 24 pizzas are okay. Jadi seperti itu untuk menu project yang ke-5 yaitu menu pizza. Di sini juga penjelasan cukup sederhana. Saya harap teman-teman bisa memahami. Jadi itu. Nah, untuk program terakhir yaitu program project yang ke-6 yaitu coba. Nah, di sini ada tugas 6 yaitu fungsi atau def. Sebentar. Untuk project ini judulnya adalah Automate School Grade Statistic and Solution. Langsung saja kalau kita masuk ke ini dia, dan ini adalah program kita yang sudah saya buat. Bahkan di sini jadi tadi yang saya sampaikan ini adalah program untuk automate ya, atau nilai nilai sekolah otomatis. Yang sudah saya sampaikan dia menggunakan def, yaitu kita bisa menuliskan sini def grade ini adalah def untuk input ya, compute minimum. Di sini yang menulis minimum dan yang ke ini compute maksimum, dan yang ketiga gambar ini adalah fungsi def compute list average atau saya. Di sini juga tersedia get grade from user. Jadi seperti apa programnya? List grade. Kita baru. Nah, kita next atau grade selanjutnya saya tuliskan 4, 6, 7, 8,
8 0 9 5. Lalu kita tulis 10. Nah, untuk menulis stop kita harus menulis 1. Kita kan tipin 1. Nah, sudah menampilkan garis kita, nilai kita 10, dan you have given and mean the max kita, lalu average nya adalah 6,3. Itu untuk versi yang ke-6. Nah, mohon maaf bila mana terdapat salah kata atau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Selamat